wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Servi Ranggun. Saya dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Kisah Bawang Merah dan Bawang Putih. Sebelum memulainya, saya akan menjelaskan mengenai buku ini sedikit. Buku ini diterbitkan oleh AMA, ilustratornya dari Karansa, ide cerita dari tim AMA, tata letak dari Dewi, dan covernya dari Fauzia. Buku ini terbit pada tahun 2019 dan buku ini mempunyai halaman sebanyak 24 halaman. Sinopsis dari buku ini menceritakan tentang dua orang gadis kakak beradik yang memiliki sifat bertolak belakang, dan juga menceritakan tentang ibu tiri yang pilih kasih dan tidak adil kepada anaknya. Pada suatu malam yang mencekam, sepi dan hujan deras, terdapat anak kecil yang sedang menangis meraung-raung karena kehilangan ibunya. Anak kecil tersebut diberi nama Mia. Mia dan ayahnya sedih karena ibunya telah meninggal dunia. Semenjak kepergian ibunya, Mia menjadi pemurung dan tidak mau bermain dengan teman-teman. Hanya ayahnya saja yang dapat menghibur Mia. Pada suatu ketika, Mia dan ayah berbincang-bincang. Ayah meminta izin untuk menikah lagi dan Mia pun mengizinkannya. Sekarang anggota keluarga Mia terdiri dari 4, yaitu Mia sendiri, ayah, kakak tiri, dan ibu tiri. Karena sekarang ayah mempunyai 2 anak, yaitu Mia dan kakak tiri Mia, jadi ayah mengganti nama mereka, yaitu Mia menjadi bawang putih dan kakak tiri menjadi bawang merah. Semenjak kepergian ayah bawang putih tetap menerima perlakuan kasar dari ibu tiri dan kakak tirinya. Bawang putih sering disuruh mencuci baju, membersihkan rumah, dan melakukan semua pekerjaan rumah, sementara mereka hanya bermalas-malasan saja. Pada suatu ketika bawang putih mencuci semua baju di sungai, ternyata ada salah satu baju yang hanyut, yaitu baju bawang merah. Bawang putih pun mencari baju itu ke sana kemari dan bertanya kepada semua orang, tetapi dia tidak menemukannya. Akhirnya bawang putih pulang. Ketika sampai di rumah, bawang putih pun dimarahi oleh bawang merah karena bajunya hilang. Bawang putih pun disuruh mencari baju itu lagi. Keesokan harinya, bawang putih pun mencari baju tersebut dan bertanya-tanya sampai hari petang. Dan terakhir dia bertanya kepada nenek-nenek yang di sekitar hulu sungai tersebut dan bertanya apakah ada baju tersebut kelihatan. Nenek tersebut menjawab tidak ada kelihatan baju tersebut, dan nenek memberi sebongkah semangka kepada bawang putih. Bawang putih pun membawa semangka itu pulang. Ketika sampai di rumah, bawang putih, ibunya dan ibu kakak tirinya membuka semangka tersebut, dan ternyata semangka tersebut berisi emas dan perhiasan yang mewah. Ketika melihat emas dan perhiasan tersebut, bawang merah pun sifat serakahnya mulai muncul dan bertanya kepada bawang putih bagaimana cara mendapatkannya. Bawang merah pun akhirnya pergi ke sungai dan mencuci baju dan dengan sengaja menghanyutkan salah satu baju tersebut. Bawang merah pun bertanya-tanya kepada orang sekitar dan akhirnya bertanya kepada nenek, dan nenek pun menjawab tidak ada kelihatan baju tersebut. Akhirnya nenek memberi semangka kepada bawang merah. Bawang merah pun membawa semangka itu pulang. Ketika bawang merah membawa semangka itu pulang, bawang merah sangat gembira dan riang hatinya. Ketika sampai di rumah, bawang merah pun membuka semangka tersebut, dan ternyata semangka tersebut berisi ular-ular yang berbisa. Semenjak kejadian itu, bawang merah dan ibunya berubah dan tidak bersikap kasar lagi kepada bawang putih. Bawang putih dan bawang merah pun sering mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama-sama, contohnya seperti berkebun, memasak, dan melakukan hal-hal lain bersama-sama. Mereka akhirnya hidup bahagia. Menurut saya, buku ini bisa dibacakan untuk anak-anak sekitar 6-10 tahun yang untuk cerita dongeng mereka, dan buku ini mengandung tentang tema kesabaran dan keikhlasan seseorang, dan juga terdapat unsur intrinsik dalam buku ini. Buku ini cukup menarik dibaca oleh anak-anak karena di buku ini terdapat hikmah yang bisa kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video saya. Maafkan jika ada kelebihan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.